There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Hari ini aku mau membersihkan dapur baru. Ini merupakan video terlama yang pernah aku buat, sekitar beberapa bulan yang lalu ya teman-teman. Akhirnya selesai juga seiring dengan selesainya pekerjaan di dapur baru ini. Nah sekarang karena udah selesai pekerjaannya, tukangnya juga udah pada pulang. Sekarang aku mau membersihkannya semua sebelum ditempatin. Karena ini masih baru, jadi aku menggunakan air panas sama cuka makan untuk membersihkannya. Karena di sini masih ada sisa-sisa semen maupun sisa-sisa cat. Kalau di keramik yang licin seperti ini nggak terlalu banyak masalah, karena tinggal dielap sedikit aja itu udah langsung bersih. Paling kalau misalkan ada yang susah dibersihkan, tinggal kita menggunakan kafe. Tapi kalau misalkan di keramik yang kasar seperti keramik kamar mandi, itu bawahnya atau tangga, memang itu kan kasar ya teman-teman keramiknya. Jadi itu memerlukan sikat. Nah alhamdulillah ini tukangnya lumayan apik, jadi keramiknya itu nggak terlalu kotor. Bawahnya juga sama ya teman-teman, nggak terlalu belepotan. Biasanya kan kalau bangunan awal-awal itu belepotan banget gitu. Tapi ini alhamdulillah bersih, menurut aku kalau segini ya. Cuma ini sinknya memang masih baru, kemudian masih ada sisa-sisa cat di situ tapi kecil-kecil. Jadi ini dengan cara seperti ini pun dengan cuka dan air panas itu bisa langsung merontokkan noda-noda yang seperti itu. Kalau misalkan teman-teman sama habis memperbaharui dapur, kemudian sinknya itu kotor dan kusam, biasanya kalau ada semen kayak gitu itu nanti bakal ada kusam-kusam. Itu bisa dibersihkan menggunakan soda kue ya teman-teman. Soda kue dicampur sama cuka makan, itu ampuh banget deh. Nanti stainlessnya itu jadi makin berkilau. Nah untuk bagian kamar mandi, untuk bawahnya tadi aku rendam dulu ya teman-teman. Nah ini aku tuh tadi lihat ada pembersih yang warna putih, nggak tahu mereknya apa. Itu kalau nggak salah tulisannya cairan ajaib atau serbuk ajaib. Jadi aku menggunakan ini dan memang ternyata bagus ya teman-teman. Mungkin ini isinya pembersih kayak sitrun atau soda kue kayak gitu. Nah ini yang milih keramik putih itu aku sendiri. Soalnya keramik putih menurut aku di kamar mandi itu lebih mudah untuk dibersihkan. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi ngebangun kamar mandi, pikir-pikir dulu deh kalau misalkan mau menggunakan keramik hitam, keramik yang berwarna-warna lainnya. Aku sih lebih merekomendasikan warna putih untuk kamar mandi, dan putihnya itu yang licin ya teman-teman untuk dinding. Jadi lebih mudah aja dibersihkan. Pembersih apapun mau beli ataupun yang di rumah kayak sitrun gitu itu lebih aman. Karena tangganya walaupun warna putih ini tuh berbeda ya teman-teman, jadi agak sedikit kasar khusus untuk tangga. Cara membersihkannya lumayan sedikit sulit. Ini harus menggunakan sikat sama soda kue. Soda kue sama air panas pakai cuka itu bisa bersih banget gitu ya teman-teman. Nah di sini aku dibantuin sama yang kerja kemarin. Jadi dia itu memang tinggalnya di pesantren, menempatin satu kamar yang ada di masjid gitu teman-teman. Jadi marbot masjid lah. Nah aku dibantuin soalnya ini airnya harus ngambil agak sedikit jauh. Di sini belum ada air. Ini juga kan pekerjaannya lumayan berat, tadi harus mindah-mindahin toren, mindah-mindahin keramik gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ada yang ngebantuin, jadi nggak terlalu capek. Nah tadi setelah dari atas selesai, jadi mau ngebersihin apapun, ketika kita mau ngebersihin rumah itu diusahakan mulainya dari atas dulu biar nggak kerja 2 kali gitu teman-teman. Nah setelah dari atas selesai baru kita bagian bawah.
terutama yang tadi airnya ya, soalnya air pasti ngalirnya itu ke tempat yang lebih rendah. Kalau misalkan kita dimulai dari bawah, nanti air yang kotor dari atas datang lagi ke bawah. Nah, itu nggak efektif ya. Nah, setelah aku bersihkan ini keramik yang licin ini, aku menggunakan sabun cuci piring sama cuka makan. Itu udah bikin keramik kinclong. Pokoknya itu salah satu tips dari aku cara membersihkan keramik ataupun granit kayak gini. Tinggal menggunakan air panas, cuka makan sama sabun sunlight. Sabun sunlightnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Nah, itu hasil akhirnya itu kinclong dan keset. Nah, apalagi lebih bagus menggunakan empelan kayak gini. Jadi kan air panas. Kalau misalkan empelannya itu yang biasa harus diperas, pasti panas ke tangan. Kalau kayak gini kan enak ya. Nah, ini tangga-tangganya juga sekarang udah mulai lega karena torennya dipindahin ke atas. Jadi ini bisa untuk tempat duduk-duduk, bisa makan juga sebagian di sini. Nah, jadi ini tuh adalah dapurnya anak santri. Ini tuh udah ada 2 asrama. Alhamdulillah anak-anaknya pun udah ada walaupun belum banyak ya teman-teman. Nah, ini dapurnya. Jadi mereka itu bisa makan di sini. Ini juga salah satu inspirasi ketika kita ada di bawah tangga itu bisa dimanfaatkan ternyata untuk dapur sama kamar mandi. Kalau penataannya itu benar, jadi terlihatnya itu lebih lega gitu ya teman-teman. Tadi kan pas dilihat dari arah jauh itu terlihatnya sempit, tapi kenyataannya pas masuk itu lega banget. Nah, tadi di meja dapurnya juga bisa muat untuk tempat cuci piring sama untuk kompor. Ya walaupun nggak terlalu banyak ya teman-teman, tapi cukup lah segitu mah. Nah, ini aku pel berulang-ulang soalnya ini kan masih baru, jadi harus sampai kinclong supaya kuman-kumannya itu hilang dan juga bekas-bekas dari semen atau dari catnya itu hilang. Nah, ini udah balikan ketiga ya teman-teman. Alhamdulillah udah kinclong. Ini aku ajak teman-teman untuk melihat lebih dekat lagi. Jadi ini posisi tangganya kayak gini. Ini tuh tangga untuk lantai atas nanti. Rencana pembangunan pondok pesantrennya itu mau 3 lantai. Insya Allah ya teman-teman, doain semoga lancar. Nah, ini untuk lantai bawah baru kebangun 2 lokal. Ini untuk dapurnya kita memanfaatkan area yang ada di kolong tangga. Ini untuk dapur sama 1 kamar mandi. Ini ukurannya gede banget kalau segini ya teman-teman, enggak sumpek. Jadi posisinya memang kalau kayak gini tuh posisinya jadi lebih luas. Jadi pemanfaatan lahannya itu benar-benar maksimal. Nah, kalau untuk di kolong itu bisa nantinya untuk meja. Kolong yang paling sempitnya itu bisa untuk narok-narok kayak piring, kayak rak, kayak gitu. Nah, ini keramiknya aku suka banget. Kemarin aku juga beli untuk renovasi dapur di rumah aku. Mudah-mudahan semua apa yang aku cita-citakan bisa segera terkabul ya teman-teman. Dan aku doain juga apa yang teman-teman pengen, apa yang teman-teman cita-citakan, terutama untuk mempercantik rumah. Aku doakan semoga semuanya bisa terwujud. Nah, ini dia setelah dipel, setelah dibersihkan, ini benar-benar kinclong. Jadi ada pantulannya dari bawah gitu teman-teman. Itu menandakan keramik benar-benar udah bersih. Kalau bersih bakal memantulkan cahaya yang kinclong kayak gini. Nah, kalau sekilas dilihat kayak gini tuh nggak kelihatan bawahnya ada dapur ya, sama ada kamar mandi. Ini lumayan tangganya itu cukup gede, jadi nggak terlalu sempit. Jadi kalau misalkan berpas-pasan nanti ada 2 orang yang lewat sini masih bisa. Insya Allah nanti kedepannya ini mau dipagar biar aman. Nah, untuk catnya pun itu belum terlalu yang terlihat bagus gitu ya teman-teman, masih belang-belang. Padahal udah beberapa kali katanya diulang-ulang, tapi ya begitu ya kalau misalkan masih baru.
Jadi harus benar-benar diulang-ulang, apalagi di sini tuh tempatnya kayak lembab gitu. Jadi banyak air. Di belakang tadi juga di paling bawah tangga itu udah kelihatan lembabnya. Nah, ini kamar mandinya udah bersih, udah kinclong. Tapi airnya belum ada ya teman-teman. Sebentar lagi pasang air, pasang kompor, udah deh siap untuk ditempatin. Ya anak-anak paling masaknya juga mereka mungkin masak mie, ngegoreng apa gitu ya. Ini udah cukup lah kalau untuk ukuran anak-anak santri yang untuk sementara itu. Nah ini ada lampu. Walaupun nggak terlalu terang lampunya, jadi posisinya kayak gini ya teman-teman. Ini terlihatnya lebih lega karena warnanya itu putih. Memang sengaja di tempat-tempat sempit kayak gini, kalau misalkan mau terlihat lega itu harus warnanya yang cerah. Warna putih ini benar-benar warna yang bagus. Kalau misalkan ruangan pengen terlihatnya itu lebih lega. Dan seperti yang sudah aku bilang, ini tuh video yang paling terlama yang aku buat. Ini dari mulai pembangunan asramanya 2 lokal sampai selesai pembangunan dapur tadi ya teman-teman. Prosesnya itu begitu panjang dan alhamdulillah walaupun penuh dengan rintangan, penuh dengan pokoknya nggak semudah gitu ya teman-teman membangun di zaman sekarang. Kita harus berani berhutang, harus berani pokoknya apapun. Dan insya Allah aku yakin kalau tujuan kita baik, insya Allah akan Allah permudah untuk menyelesaikannya. Nah ini dia prosesnya waktu dulu. Jadi waktu dulu itu memang terlihatnya sempit banget. Apalagi pas ada bambu-bambu untuk penyangga coran tangga itu aku kira nggak bakalan bisa jadi dapur sama kamar mandi seluas yang tadi. Nah ini bawah tangganya ya teman-teman. Jadi si tukangnya itu memang berpengalaman banget. Dari posisinya, dari apa-apanya udah diperkirakan. Pokoknya dari segi pemanfaatan ruangnya itu udah benar-benar dipikirkan dari awal. Termasuk untuk kolong nanti, itu kolongnya bisa untuk nyimpen gas sama nyimpen misalkan rak piring atau penyimpanan yang lainnya. Nah ini adalah proses pemasangan keramik dindingnya. Jadi aku pikir keramik yang seperti ini tuh natnya kecil ya teman-teman. Karena sering banget aku melihat di teman-teman terutama yang punya dapur estetik yang kayak gini modelan keramiknya itu terlihat natnya itu kecil-kecil, tapi nggak tahu ini natnya kok kayak kegedean gitu. Jadi kelihatan kayak batas-batas keramiknya itu kelihatan banget. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting ini tuh dapurnya udah jadi, udah merupakan dapur idaman sih buat aku. Aku memang suka warna yang putih untuk supaya mudah aja dibersihkannya. Kalau putih itu terlihat kotornya itu lebih cepat, otomatis penanganan kitanya pun bakalan lebih cepat untuk membersihkan. Jadi jangan sampai berpikir kita memilih warna keramik yang agak gelap itu untuk menyamarkan noda gitu teman-teman. Padahal noda yang dibiarkan lama-kelamaan bakal menjadi kerak, bahkan sulit untuk dihilangkan. Tapi kalau untuk di warna putih, karena terlihat, otomatis mata kita pun gak bakalan enak untuk memandangnya. Kita pasti tergerak untuk membersihkannya gitu. Itu adalah tujuan utama aku. Ini proses pembuatan video ini dari awal pembuatan itu udah, jadi aku sambung-sambungin gitu ya teman-teman. Dari mulai pembangunan ini mungkin tahun kemarin baru disambung-sambungin lagi sampai sekarang ini pembangunan dapur. Alhamdulillah ini tuh rezeki dari Allah tapi dititipkan melalui teman-teman semua. Soalnya yang rajin nonton channel YouTube aku, insya Allah pokoknya niatin deh untuk sodakoh jariyah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menemukannya di akhirat kelak.
Jadi itulah proses pembangunan dapur yang memanfaatkan kolong tangga ya teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton videonya itu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.